Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, mempelajari tentang perilaku manusia. Ya, jadi bagaimana perubahan perilaku manusia itu kita bisa ketahui melalui dengan mempelajari psikologi. Oke. Ada 3 macam. Kita tahu bahwa psikologi klinis itu ada assessment, intervention, dan research. Ya, teaching termasuk dalam research itu. Ya. Research, ya. Ada yang memang profesi mereka di university doing research atau something atau teaching begitu ya, dan giving assessment dan melakukan intervention seperti terapi. Kalau psikiater kita udah tahu mereka itu mereka harus melalui studi kedokteran ya, mereka boleh mengeluarkan resep. Mereka lebih kepada pemberian obat ya, meskipun ada psikoterapinya ya, tapi lebih banyak mereka memberikan obat. Kalau psikolog klinis mereka tidak boleh mengeluarkan resep, mereka boleh melakukan psikoterapi dalam proses itu. Abnormal itu adalah sesuatu yang tidak pada normalnya, ya, tidak seperti yang normalnya manusia itu. Dan tinjau mana abnormal itu kita tahu ada beberapa, ada statistik dan segala itu kan, berdasarkan norma yang ada dan bla 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 itu ya. Jadi kalau dinamakan abnormal ada sesuatu yang melewati frekuensi dari normal itu. Banyak masalah-masalah bisa dalam relasi. Ya, relasi kan banyak, relasi antara orang tua dengan anak, suami istri, kita dengan teman, relasi kita dengan rekan kerja kita, lot of issue di dalamnya gitu. Ya, most of the cases itu connect with relationship. Dari relasi, masa-masa relasi itu berkembanglah masalah misalnya depression. Orang bisa mengalami depresi kalau dia putus cinta juga. Kasus depresi saja itu bisa begitu banyak perspektif untuk melihat penyebabnya itu, predisposing factornya ya, bisa dilihat bagaimana sampai terjadi depresi itu. Kasus-kasus sehari-hari mengenai kasus relasi, depresi secara khusus, mungkin bisa ada kasus-kasus bipolar juga ya, kemudian hubungan dengan masalah-masalah emosi juga ya. Misalnya kalau di sini karena ada self-play therapy ini bisa menolong anak-anak untuk misalnya kasus misalnya pelecehan seksual ya. Sometimes pelecehan seksual itu bisa menimbulkan emosi yang mungkin meledak-ledak ya, tanpa diketahui penyebabnya ya. But when you're doing di dalam proses terapi itu kita bisa analyze apa yang terjadi dan klien kemudian akan bisa mengungkapkan kemarahan dia dan segala macam. Kemudian yang di sini anaknya ADHD, kasus emosi lagi kemudian. GAD, General Anxiety Disorder, kemudian banyak kasus-kasus emosi. Karena saya certified juga dalam reality therapy, choice theory reality therapy dari William Glasser. Saya di dalam counseling saya menggunakan approach, banyak approach yang pendekatannya saya bisa menggunakan coverage punya pendekatan. Saya juga biasa menggunakan cognitive behavior therapy. Sebenarnya reality therapy lebih cenderung pada CBT ya. Kemudian juga saya menggunakan self-play therapy seperti ini yang kalian lihat. Ini adalah salah satu part of the play therapy. Kemudian berbagai approach ya, pendekatan terapi yang kita bisa pakai baik di dalam counseling maupun di dalam proses psikoterapi. Masih perlu melakukan banyak konsistensi atau hal-hal yang mungkin lebih kepada mengedukasi masyarakat itu ya, mengenai psikologi itu apa dan bagaimana menjadikan misalnya contohnya saya sebagai seorang counselor, bagaimana menjadikan counseling itu sebagai part dari kebutuhan mereka pada saat mereka menghadapi masalah begitu. Jadi mengedukasi itu penting sekali.